Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ahmad Junaidi, SPD, FPD, selaku dosen mata kuliah Kurikulum and Material Development. Perkenalkan, nama saya Jarni dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Angkatan 2021, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi mata kuliah Kurikulum and Material Development sebagai pemenuhan tugas saya di mata kuliah ini. Adapun materi-materi dari mata kuliah Kurikulum and Material Development yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sendiri adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang dimana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki banyak waktu untuk mendalami konsep-konsep dalam pembelajaran dan menguatkan kompetensi. Kemudian dalam kurikulum Merdeka, guru juga bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu didik program intrakurikuler, yang dimana program intrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan capaian pembelajaran peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu program ekstrakurikuler. Di dalam kurikulum Merdeka, program ekstrakurikuler ini dilakukan di dalam satuan pendidikan atau sekolah yang dimana sesuai dengan kapasitas dan karakteristik peserta didik. Kemudian di dalam program ekstrakurikuler juga ada yang disebut dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, dari keenam dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena keenam dimensi ini itu saling bergantungan. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Nah, tema-tema yang ditetapkan itu ada 7: gaya hidup yang berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKR, dan kewirausahaan. Nah, dari ketujuh tema besar ini itu masih bisa diturunkan ke dalam tema kecil, misalnya kayak suara demokrasi. Nah, suara demokrasi ini bisa dilakukan di dalam sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, ketua umum, dan yang bersangkutan dengan suara demokrasi. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya asesmen atau penilaian, tapi dalam kurikulum Merdeka itu disebut dengan asesmen, yang dimana asesmen ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan pelajar, perkembangan, dan capaian hasil belajar. Asesmen di dalam kurikulum Merdeka ini yaitu lebih menekankan ke penggolongan tertentu berdasarkan kualifikasinya sehingga dapat melakukan perbaikan pembelajaran nantinya. Asesmen dalam kurikulum Merdeka yaitu ada tiga yaitu yang pertama itu asesmen awal. Asesmen awal ini dilakukan di setiap bab untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan level kemampuan dan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif ini bisa dilakukan melalui diskusi, drama, kemudian produk, presentasi, dan tes lisan. Seperti juga dengan asesmen sumatif. Sebelum melakukan asesmen formatif dan sumatif ini, perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut, yaitu asesmen formatif ini dilakukan secara bersama, kayak melakukan diskusi. Kemudian asesmen formatif juga bisa menyiapkan berbagai teknik pembelajaran seperti kayak observasi dan juga
memberikan feedback, kemudian mempersiapkan instrumen seperti catatan untuk informasi yang terjadi di dalam pembelajaran. Seperti halnya juga dengan asesmen sumatif. Tapi asesmen sumatif ini dilakukan di akhir semester untuk mengidentifikasi kompetensi akhir dari peserta didik. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini adalah alokasi waktu yang bebas dilakukan oleh, yang bebas ditentukan oleh guru atau pendidik. Jadi terserah guru mau mengambil waktu yang sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Kemudian di dalam alokasi waktu ini ada 3 model, terbagi menjadi 3, yaitu model reguler, model blok, dan model kolaborasi. Model reguler sendiri yaitu seperti yang dilakukan pada umumnya, misalnya kayak mata pelajaran di hari Senin, misalnya jam 8 itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian hari Senin ke depannya lagi itu mata pelajaran bahasa Indonesia lagi, kayak atau terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian model blok yang dikelola dalam bentuk blok. Misalnya dalam 1 semester itu dalam 3 bulan itu mata pelajaran IPS, semuanya mata pelajaran IPS. Kemudian 3 bulan selanjutnya lagi itu mata pelajaran IPA. Jadi tidak dicampur mata pelajaran IPA dan IPS. 3 bulan untuk seluruh mata pelajaran IPS, dan 3 bulan ke depannya lagi seluruh mata pelajaran IPA. Kemudian model kolaborasi. Nah, model kolaborasi ini guru memadukan mata pelajaran, kayak misalnya di hari Senin itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian dipadukan dengan mata pelajaran misalnya seni musik. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia ini misalnya siswa disuruh untuk membuat puisi, kemudian di mata pelajaran seninya itu siswa diminta agar puisi itu misalnya kayak dibacakan dengan alunan musik. Itu udah masuk di dalam mata pelajaran seni musik. Kemudian perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka, yaitu ada modul ajar, modul proyek, buku dan non-teks, video, dan media cetak lainnya. Kemudian materi selanjutnya itu modul ajar. Nah, modul ajar ini adalah perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka yang dilakukan untuk merencanakan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dari ketiga komponen ini wajib ada di dalam modul ajar. Tetapi ada modul ajar yang lengkap. Yang pertama itu fase capaian modul ajar, yang kedua jumlah jam pelajaran, yang ketiga model belajar, tujuan pembelajaran, yang kelima dimensi Pancasila, 6 pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Kemudian komponen detail dalam setiap pertemuan di dalam modul ajar, yaitu pertama bahan ajar, pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, kemudian rencana kegiatan. Kemudian di lampiran itu ada lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar yang relevan. Demikianlah penyampaian ringkasan materi dari kurikulum and material development yang sudah dipelajari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ini saya tutup dengan ucapan terima kasih.